Film Filipina ini memang ada aja gebrakannya. Selain aktornya cakep-cakep, alur cerita juga membagongkan. Salah satunya ya film ini, menceritakan tentang seorang wanita yang sudah menikah, membantu suaminya mendapatkan penghasilan, tapi dia malah keterusan hingga ya tahulah ya yang terjadi. Film dengan judul S on the Pond yang dirilis pada tahun 2025 ini akan menceritakan kisahnya. Suatu hari di kota Filipina, ada seorang wanita bernama Amanda. Dia sedang mencari pekerjaan dan kebetulan kala itu dia diwawancarai. Sepertinya dia langsung mendapatkan pekerjaan itu. Amanda melamar untuk menjadi seorang admin. Tugasnya hanya menerima telepon dari pelanggan. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar menerima telepon dari mereka, tapi juga membuat pelanggan jadi nyaman, betah dengan cara membuat suara yang merdu ditambah plus-plus. Awalnya Amanda memang tidak yakin dengan pekerjaan ini. Sungguh aneh, namun setidaknya dia tidak perlu lagi mencari pekerjaan kesana kemari, karena apalagi zaman sekarang banyak saingan kalau nggak punya skill. Amanda pulang ke rumah menemui suaminya yang saat itu sedang tidak bekerja. Suaminya itu sebenarnya kerja di pabrik, namun karena dirumahkan sampai waktu yang tidak ditentukan, membuat suaminya yang bernama Pablo itu hanya makan, tidur, dan nonton TV saja. Amanda berinisiatif melakukan ini supaya mereka bisa tetap membayar uang sewa rumah dan listrik serta air. Awalnya memang Pablo merasa tersinggung, namun kalau tidak begitu, bagaimana caranya mereka bisa bertahan? Akhirnya Pablo mengerti, lalu mereka lanjut begituan. Apesnya, waktu mereka lagi tempur, tiba-tiba listrik padam. Ya mungkin gak bayar listrik. Lalu keesokan harinya, Amanda mulai bekerja. Dia diperlihatkan meja kerjanya, di mana banyak rekan-rekannya sudah mulai bekerja. Kerja mereka akan dibayar sesuai durasi. Semakin lama percakapan di telepon, semakin banyak uang yang didapat plus bonus. Amanda memang beruntung. Dia langsung mendapatkan telepon masuk dan mengajak pelanggan untuk berbicara panjang dengan durasi hampir setengah jam. Sampai-sampai dia tidak sadar suaranya berisik dan larut sehingga membuat bosnya memuji. Di sana Amanda dapat teman baru bernama Wendy. Amanda curhat padanya kalau dia merasa bersalah melakukan pekerjaan ini. Dia sudah punya seorang suami. Seharusnya dia mencari pekerjaan yang layak atau yang nggak begini. Namun Wendy memberikan semangat, kesampingkan dulu keluarga dan fokus bekerja. Apalagi gajinya lumayan kalau durasi mereka lebih lama. Semakin lama Amanda kerja, semakin membuat dia jadi malas begituan sama Pablo. Dia capek dan mau istirahat. Penolakan itu membuat Pablo jadi kesal dan tersinggung. Apalagi Amanda berbohong padanya. Katanya capek, tapi ternyata di kamar dia malah nonton film B sambil olahraga tangan tentunya. Sekarang Amanda lebih tertarik berbicara dengan pelanggannya yang bernama Alfred. Bahkan imajinasinya membuat Amanda jadi lupa diri. Di sisi lain, Wendy justru mendapatkan sesuatu yang membuatnya jadi ngeri. Lawan bicaranya seolah-olah ingin mengejar, menangkap, dan memaksanya buat begituan. Wendy takut kalau itu bakalan terjadi. Amanda berusaha meyakinkan kalau semua ini hanyalah hayalan saja. Identitas mereka aman dan tidak akan bocor. Hubungan Amanda dan Pablo makin hari semakin dipertanyakan. Apalagi Amanda menemukan tagihan listrik yang tidak dibayarkan oleh Pablo, padahal dia sudah dikasih uang. Puncaknya, malam itu Pablo minta jatah namun gak dikasih. Alhasil dia memperkodok Amanda. Amanda lalu kabur dari rumah dan menelpon Alfred. Alamat sudah diberikan, begitu sampai di sana, dia terkejut yang keluar ternyata seorang wanita bernama Rina. Ya, jadi selama ini Amanda teleponan sama wanita yang menyamar jadi pria. Alfred hanyalah nama samaran saja. Rina melakukan itu ternyata karena udah gak percaya lagi sama pria. Berkali-kali dia disakiti dan dihianati. Dia beralih menjadi seolah-olah pria dan nyaman sama Amanda. Tentu awalnya Amanda kesal, namun ujung-ujungnya mereka begituan. Dia semakin merasa bersalah pada Pablo. Sejak itu Amanda ingin Rina tidak lagi menghubunginya karena Amanda merasa aneh. Seharusnya tuh dia berbicara pada pria, namun ini malah sama wanita. Rina berkali-kali menghubunginya dan akhirnya Amanda luluh. Dia kembali ke rumah Rina, lalu mereka tempur lagi. Hubungan mereka ini berkembang pesat menjadi sangat dekat. Namun suatu malam terjadi hal-hal yang buruk. Amanda melihat ada korban pembunuhan tergeletak di tengah jalan. Ciri-cirinya mirip seperti Wendy memakai gelang. Dan memang benar itu adalah Wendy.
Lalu ketika dia pulang, Amanda melihat Pablo sudah tak bernyawa terlilit kabel telepon di kamar mandi. Amanda diberikan rekaman suara Wendy dari bosnya untuk mengenangnya. Namun, begitu diputar, suaranya tidak asing. Suara itu mirip seperti suara Rina yang menggunakan suara laki-laki yang seperti biasa menghubunginya. Rekaman itu juga memperdengarkan kalau Wendy diancam seperti yang pernah dia katakan. Amanda mendatangi Rina di rumahnya, mendapati dia sedang mendengarkan rekaman suara saat dia berbicara dengan Pablo. Ya, jadi Rina jugalah yang menghabisi Pablo. Tujuannya supaya tidak ada lagi yang menghalangi hubungan mereka. Rina ingin Amanda menjadi miliknya seutuhnya. Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka, sehingga Amanda berhasil menghabisi Rina menggunakan telepon. Amanda benar-benar menyesal. Seharusnya dia lebih fokus pada Pablo. Tapi semua itu sudah terjadi dan tidak bisa kembali. Ya, itulah tadi alur cerita film S on the Phone. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.